Bab 545, Nyonya berasal dari keluarga rahasia. Jordan tidak ingin menjelaskan kepada Jamie bahwa dia telah tidur dengan Emily. Itulah mengapa dia bisa dianggap sebagai wanitanya sekarang. Meskipun Jordan tidak akan bersamanya, Emily menyukainya. Jordan tidak ingin orang jahat seperti Jamie melirik foto-foto pribadinya. Aku memperingatkanmu. Anda tidak diizinkan untuk memiliki ide tentang Emily. Ada begitu banyak wanita lain di luar sana yang bisa Anda permainkan. Emily adalah keluarga. Dengan desahan pasrah, Jamie menghapus foto Emily dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku mengerti. Bisakah kita bicara bisnis dulu? Apakah Anda masih ingin mendengar tentang rahasia keluarga atau tidak?" Petik 2. Jordan akhirnya berhenti menggerutu dan bertanya, apakah perusahaan Apple memiliki iPhone 18? Apakah 8 keluarga berkolaborasi dengan Apple? Jamie tersenyum. Berkolaborasi. Apple dan Steve Jobs sudah diusir oleh 8 keluarga. Sebenarnya, smartphone dikembangkan oleh 8 keluarga. Butuh bertahun-tahun sebelum mereka mengizinkan Jobs merilis iPhone 4 dan mengubah dunia. Adapun teknologi 5G saat ini, sebenarnya sudah kami kembangkan beberapa tahun lalu. Dan itu bukan hanya teknologi. Hal yang sama berlaku untuk obat. Untuk penyakit terminal seperti kanker dan HIV, tidak ada rumah sakit di dunia sekarang yang dapat mengobatinya. Pasien hanya bisa menunggu kematian. Tapi kita bisa mengobati penyakit itu. Jordan tercengang. Apa? Anda mengatakan bahwa 8 keluarga telah menemukan cara untuk menyembuhkan kanker. Jamie mengangguk. Tentu saja. Ada banyak daerah lain. 8 keluarga semuanya telah mencapai apa yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para tokoh top dunia saat ini. Petik 2. Jordan sangat penasaran. Mengapa? Mengapa 8 keluarga begitu kuat? Juga, mengapa kita mempertahankan teknik ini dan tidak merilisnya ke dunia? Dan apa hubungan antara 8 keluarga? Mengapa 8 keluarga ini khususnya? Petik 2. Jamie berkata, aku tidak banyak bertanya pada kakek. Aku berani tapi tidak teliti. Kurasa aku seharusnya membawamu saat aku membius kakek. Petik 2. Yordania, jika aku tahu bahwa kamu akan membius kakek, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Jordan tiba-tiba bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa keluarga rahasia di Korea Selatan bernama Park? Tiba-tiba, Jordan ingat bahwa nama keluarga Madam adalah Park. Dia bertanya-tanya apakah dia ada hubungannya dengan keluarga ini. Jamie menjawab, benar. Kepala saat ini disebut Park Sang-jun. Dia tidak tua, tetapi dia memiliki 2 putra dan putri. Benar, Anda mungkin sudah melihat putrinya. Itu adalah rumahnya yang kami kunjungi sebelumnya. Petik 2. Jordan panik. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Park Anya adalah putri Park Sang-jun? Jamie terkejut. Yo, kamu bahkan tahu namanya. Sepertinya Anda baru saja mengobrol dengannya dengan baik. Betul sekali. Wanita menjijikkan itu, Park Anya. Dia dari keluarga rahasia Park. Hehehe, gimana ya? Saya luar biasa. Bukan. Meniduri putrinya. Dia bukan dari keluarga biasa. Dia dari keluarga rahasia yang setara dengan kita. Jordan dalam keadaan linglung. Nyonya, dia juga berasal dari keluarga rahasia. Pada saat itu, Jordan akhirnya mengerti mengapa Park Anya mengatakan bahwa dia tidak layak untuknya meskipun bernilai 20 triliun won. Tentu saja tidak. Dia berasal dari keluarga rahasia. 20 triliun won hanya 16 miliar rupiah. Baginya, itu dianggap perubahan kecil. Jamie melihat ada yang tidak beres dengan Jordan. Jordan, Anda memanggil wanita jahat itu, Nyonya. Jangan bilang kau mengenalnya. Jordan mengangguk kosong. Saya pergi ke medan perang untuk berlatih 4 tahun lalu. Dia datang ke medan perang dan saya adalah pengawalnya. Seperti Jordan, Jamie berpengalaman dalam psikologi dan ekspresi mikro. Sekilas dia bisa tahu bahwa Jordan bukan hanya sekedar pengawal bagi Park Anya. Sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Jamie berkata dengan serius, Jordan, aku tahu wanita itu sangat menawan, tapi aku harus memperingatkanmu untuk tidak menyukainya. Jangan memprovokasi dia. Dia bukan seseorang yang bisa kamu kendalikan. Bahkan aku tidak berani mengejarnya. Dia dari keluarga rahasia seperti kita. Keluarga Park setara dengan kita. Anda bahkan tidak bisa menangani Hailey. Anda pasti tidak bisa mengejar wanita seperti dia. Petik 2. Jordan sangat tidak senang. Dia benci dipandang rendah. Meskipun Jordan tidak berniat mengejarnya,
mengapa Jami begitu yakin bahwa dia tidak bisa? Sebagai Park Anya adalah keturunan dari keluarga rahasia, tapi begitu juga Jordan. Jordan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Jami, apakah kamu tahu siapa ayah dari putri Park Anya? Apakah itu Chon Ji-hun? Jami berpikir sejenak sebelum berkata, nama putrinya Park Sora, dia mengikuti nama keluarga ibunya. Tapi bagaimanapun, Chon Ji-hun dan Park Anya telah menikah selama bertahun-tahun. Jadi dia seharusnya putri Chon Ji-hun, kan? Jami tidak terlalu yakin. Jami berpikir sejenak sebelum berkata, nama putrinya Park Sora, dia mengikuti nama keluarga ibunya. Tapi bagaimanapun, Chon Ji-hun dan Park Anya telah menikah selama bertahun-tahun. Jadi dia seharusnya putri Chon Ji-hun, kan? Jami tidak terlalu yakin. Sementara itu, Jordan merasa poin ini layak untuk direnungkan. Di rumah Park Anya sebelumnya, dia telah menyaksikan betapa rendah hati Chon Ji-hun berperilaku di depan istrinya. Jelas bahwa Park Anya memandang rendah suaminya. Jika dia tidak menyukainya sekarang, bagaimana dia bisa menyukainya 15 tahun yang lalu? Dengan standar tinggi Park Anya dan fakta bahwa dia bukan pria yang luar biasa, dia tidak akan pernah rela melahirkan anak-anaknya. Apalagi Park Sora sangat cantik. Chon Ji-hun hanya terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa memiliki putri kandung yang begitu cantik. Berdasarkan itu saja, Jordan menebak bahwa orang lain pasti ayah Park Sora. Siapa yang bisa membuat nyonya bersedia melahirkan anak perempuan untuknya? Entah kenapa, Jordan tiba-tiba merasa iri dengan pria itu. Itu karena dia telah sepenuhnya mengalahkan Jordan dalam aspek ini. Park Anya mengatakan bahwa Jordan tidak layak menjadi kekasihnya, tetapi pria ini berhasil meyakinkannya untuk melahirkan anaknya. Jordan tidak berpikir bahwa ada pria yang lebih menonjol darinya di dunia ini. Pada saat ini, Jami tiba-tiba berkata, baiklah, aku sudah memberitahumu rahasia keluarga. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Hai, Jordan meraih Jami. Apakah kamu tidak ingin penawarnya? Jordan tidak ingin membiarkan Jami pergi. Meskipun dia sudah memberitahunya rahasia keluarga, dia masih harus membawanya kembali dan menyerahkannya kepada kakeknya. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan misi dan mendapatkan persetujuan kakeknya. Jadi bagaimana jika dia sekarang tahu rahasia keluarga? Dia masih membutuhkan persetujuan kakeknya untuk mengakses teknologi canggih keluarga. Jami tersenyum. Penangkal obat kelumpuhan wajahmu. Saya sudah menanganinya. Saya bahkan punya iPhone 18. Bagaimana saya tidak bisa menetralkan racun kelas bawah Anda? Namun, Jordan menolak untuk melepaskan Jami. Jami, bisakah kamu minum anggur denganku? Ada sesuatu yang aku khawatirkan hanya kamu yang bisa membantuku di dunia ini. Kata-kata itu membuat Jami terkejut dan dia menghentikan langkahnya. Apa itu? Bagaimana saya bisa memenangkan hati Park Anya? Bab 546, Yordania, kamu menang. Sebenarnya, Jordan tidak akan pernah mengejar Park Anya. Madam memang sangat menyesal dalam hidupnya, tapi dia sudah memiliki Lauren dan Victoria. Nyonya juga sudah menikah. Jordan hanya berharap suatu hari, dia tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia tidak pernah berpikir untuk merebutnya dari Chon Ji-hun. Dia hanya mencari alasan untuk membuat Jami tetap tinggal. Jami selalu mengaku ahli dalam percintaan. Keluarganya memiliki uang yang tak ada habisnya dan dia tampan. Akibatnya, dia telah menikmati keindahan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Tidak ada keraguan bahwa Jami adalah ahli mutlak dalam hal asmara. Karena itu, Jordan berpura-pura berkonsultasi dengannya. Jami bercanda, kamu bocah, kamu adalah adik laki-lakiku, tetapi sekarang, kamu ingin menjadi ayah mertuaku. Bukankah Jami baru saja tidur dengan putri Park Anya? Sekarang, Jordan ingin merayu Park Anya. Hal-hal memang bisa menjadi sedikit berantakan. Jami menepuk bahu Jordan. Haha, aku hanya bercanda. Sepertinya Anda sangat tertarik dengan Black Widow itu. Adikku yang polos. Baiklah, aku akan membantumu. Mereka berdua duduk dan mengisi gelas anggur mereka. Mereka minum sambil mengobrol. Jami benar-benar ahli dalam hal menaklukkan wanita. Dia segera mulai berbicara tanpa henti. Sejujurnya, Jordan akhirnya belajar cukup banyak tips bagus dari Jami. Pada pukul 2 pagi, mereka berdua telah menghabiskan beberapa botol anggur merah. Jami berkata, baiklah,
Saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan. Ini sudah larut. Saya harus pergi. Namun, Jordan menangkapnya. Hei, jangan pergi. Miliki lebih banyak lagi. Petik 2. Jamie tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu hanya berpura-pura ingin belajar bagaimana mengambil gadis dariku? Anda ingin membuat saya mabuk dan memaksa saya untuk tinggal, kan? Anda terus mengirim pesan di ponsel Anda sebelumnya. Kamu pasti mengirim pesan ke Dragon dan teman-temanmu yang lain untuk bersiap-siap menangkapku, kan? Hehe, saya akan jujur dengan Anda. Jika saya ingin pergi, Anda tidak akan pernah bisa menghentikan saya. Petik 2. Jamie telah melihat melalui taktik Jordan. Meski demikian, Jordan tetap tenang. Dia menyesap dari gelas anggurnya dan berkata, aku tahu. Bagus kalau kamu tahu. Selamat tinggal, saudaraku yang bodoh. Jamie tersenyum dan berdiri. Tapi Jordan berkata, Jamie, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Jamie memandang Jordan dengan heran. Jordan harus tahu bahwa kekuatan mereka setara. Tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk mengalahkan yang lain. Tidak mungkin bagi Jordan untuk menahan Jamie di sini. Jordan berdiri. Memang benar aku mengirim SMS ke bawahanku sebelumnya. Saya meminta mereka untuk mengevakuasi semua tamu dan staf dari hotel. Sekarang, hanya ada kau dan aku di hotel ini. Oh, Naga dan Phoenix mungkin juga ada di sini. Jadi 4 orang. Jamie terkejut. Apa yang kamu coba melakukan? Bang! Pada saat ini, ada ledakan keras. Jamie merasakan seluruh lantai bergetar. Botol anggur dan gelas anggur di atas meja semuanya jatuh ke tanah. Jamie memegangi meja dengan ekspresi ketakutan. Suara apa itu? Jordan berkata dengan tenang, sebuah bom. Sebuah bom. Kamu gila. Apakah Anda akan meledakkan hotel ini? Tanya Jamie. Jordan menjawab, meskipun kamu sudah memberitahuku rahasia keluarga, aku masih harus menyelesaikan misi untuk menangkapmu. Jamie mendengus. Adik kecil, akulah yang selalu mengendalikanmu. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan saya. Saat dia berbicara, Jamie berlari keluar. Jordan dengan cepat maju untuk menghentikannya. Dia melompat di depan Jamie. Jamie melakukan tendangan dan kedua bersaudara itu mulai berkelahi. Memotong. Sebuah belati tiba-tiba muncul di tangan Jamie dan dia mencabik-cabik ke meja Jordan. Jordan dengan cepat melepas arlojinya dan melemparkannya ke tangan Jamie, menyebabkan Jamie menjatuhkan belati. Jamie tidak ingin terus bertengkar dengan Jordan. Dia dengan cepat membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, ada ledakan keras lainnya. Bang! Jamie dan Jordan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Jamie menggerutu, berapa banyak bom yang kamu tanam? Ini adalah pusat kota Korea Selatan. Kau bahkan lebih liar dariku. Jamie bangkit lagi. Namun, segera setelah melangkah keluar dari pintu, dia dengan cepat mundur. Ada kobaran api besar di luar dan alarm kebakaran berbunyi. Jendela Prancis di kamar presiden tiba-tiba meledak. Itu hancur dari luar. Ada pesawat di luar jendela. Itu adalah Dolphin One milik Jordan. Tentu saja, semua ini adalah bagian dari rencana Jordan. Jordan harus membawa Jamie kembali kali ini. Salah satu alasannya adalah Jordan ingin memverifikasi klaim Jamie. Lagi pula, apa yang dikatakan Jamie kepadanya tentang rahasia keluarga mungkin tidak benar. Kedua, bahkan jika itu benar dan Jordan sekarang tahu tentang rahasia keluarga. Bahwa Steles memiliki teknologi canggih dan obat-obatan. Dia masih belum memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika Jordan ingin wanita seperti Park Anya menyukainya, dia harus menjadi penerus kekayaan rahasia keluarga Stele. Jordan tidak akan pernah membiarkan Jesse memiliki kekayaan rahasia yang dapat mengubah dunia. Di luar ruangan, ledakan berlanjut. Pada saat ini, Jamie bingung. Jordan berkata, Jamie, kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Salah satunya adalah dengan menerobos keluar dari ruangan ini dan gedung ini. Dengan keterampilan Anda mungkin bisa menghindari bom dan api. Anda tidak akan mati. Tapi aku berjanji, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terbakar parah, terutama wajah tampanmu itu. Ada satu cara lain. Naik pesawat bersamaku dan kembali ke Inggris untuk melihat kakek. Jamie sangat tidak senang. Dia selalu menjadi orang yang licik, melibatkan adik laki-lakinya dalam taktiknya. Dia secara khusus menemukan Hailey yang sia-sia tapi indah untuk Jordan.
Ketika dia memilih keluarga Camden, dia tahu bahwa baik Hailey maupun Elle tidak akan pernah jatuh cinta pada Jordan. Ketika memilih keluarga kaya untuk menjadi mertua Jordan, dia secara khusus memilih ahli waris yang sangat cantik. Belakangan, ia berinisiatif untuk menjodohkan Lauren dan Jordan. Alasan Jamie melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa Jordan akan memiliki pendukung yang kuat, tetapi dia juga melakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika Jesse akhirnya bergerak melawan Jamie, dia juga bisa bersembunyi di balik keluarga Howard. Jordan pasti tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan. Mengangkat teleponnya, Jamie menelepon Phoenix. "Kamu ada di mana?" Phoenix menjawab, "Tuan, saya diikat oleh naga. Api menyebar dengan sangat cepat sekarang. Liftnya turun. Saya tidak bisa datang dalam 5 menit ke depan." Presidential Suite terletak di lantai atas gedung. Terperangkap dan terpojok tanpa tempat untuk lari, Jamie sangat marah. "Jordan, kau memang tangguh. Tidak heran kakek sangat menghargaimu dan Jesse melihatmu sebagai ancaman terbesarnya. Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali ke Inggris bersamamu untuk menemui kakek." Bab 547, Menyelesaikan Misi. Korea Selatan, Seoul, Park Hyatt Hotel Bintang 5. Ledakan terdengar di seluruh gedung hotel. Dari jauh, itu tampak seperti lautan api. Jalan-jalan di dekat hotel dipenuhi oleh para penonton. Meski sudah jam 2 pagi, orang Korea Selatan pada umumnya suka begadang. Mereka sering keluar minum sampai larut malam. Karena itu, ada banyak penonton. Dalam keadaan seperti itulah Jordan dan Jamie melompat ke Dolphin One. Jamie tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Jordan. Namun, Jamie yang licik mencoba merebut kendali pesawat begitu dia menaikinya. Jordan melihat niatnya dan menusuknya. Setelah beberapa waktu, Jamie perlahan membuka matanya. Semuanya sunyi, dan dia mendapati dirinya berbaring di sofa yang nyaman ketika seorang pria dengan perban di wajahnya berjalan mendekat dan memberinya secangkir kopi. Itu adalah Tim. Tim tersenyum. Jamie, kita bertemu lagi. Ini kopi untukmu. Cobalah, hehehe. Petik 2. Pria itu luar biasa angkuh. Sebelumnya, dia pernah disandera oleh Jamie dan dipaksa masuk ke rumah sakit bedah plastik. Kali ini, Jamie lah yang ditangkap. Ketika Jordan menyadari bahwa Jamie sudah bangun, dia berjalan mendekat sambil tersenyum. "Jamie, maafkan aku. Aku memberimu suntikan untuk membuatmu tidak sadarkan diri. Anda tahu bahwa Anda terlalu kuat. Saya khawatir saya tidak akan bisa membela diri jika Anda mencoba sesuatu yang lucu. Kami sudah berada di Inggris sekarang. Anda dapat melihat melalui jendela. Kakek mengirim 2 pesawat untuk mengawal kami. Jangan mencoba melarikan diri lagi." Sambil mengeluarkan sebatang rokok, Jamie mengisap beberapa sebelum berbicara. "Jordan, 3 hari terakhir ini aku melihatmu dengan cara yang berbeda. Terakhir kali saya melihat Anda masih seorang pemuda yang naif. Sekarang, Anda benar-benar memiliki metode seperti itu. Mengesankan, mengesankan. Baiklah, aku tidak akan melarikan diri lagi. Aku akan kembali ke kastil untuk melihat kakek. Kakek pasti akan membuatku menjalani uji coba medan perang. Ketika saat itu tiba, Jesse pasti akan menyakitiku." Jordan meyakinkan saudaranya. "Jamie, kamu menyelamatkan hidupku ketika aku berpartisipasi dalam pelatihan medan perang terakhir kali. Saya berjanji bahwa Anda akan baik-baik saja ketika Anda mengambil giliran Anda." Jamie berkata, "Yang paling penting adalah Anda harus mengirimi saya beberapa wanita. Aku akan gila jika aku tidak memiliki wanita selama setahun. Ketika Anda berlatih sebelumnya, saya mengirim Lauren ke medan perang agar Anda bersenang-senang. Sebagai saudaraku yang baik, kau harus menerbangkan Park Sora kepadaku, oke?" Membalas budi. Park Sora adalah putri dari Park Anya dan Chon Ji-hoon. Status mereka di Korea Selatan bahkan lebih tinggi dari keluarga Howard di AS. Jika Jordan berani menculik putri Madam, dia mungkin akan sangat marah sehingga dia akan membunuhnya. Jamie pun yakin Jordan akan menolak permintaannya. Tanpa diduga, Jordan menjawab dengan serius, "Baiklah, selama kamu tetap di medan perang, aku akan menerbangkan Park Sora sebulan sekali untuk kamu nikmati." Jamie menjadi sangat bersemangat. "Apakah kamu serius? Dia putri wanita itu. Keluarga Park berada di level yang sama dengan keluarga Stelle. Anda berani memprovokasi mereka." Petik 2. Jordan tersenyum, "Paling-paling, Park Anya akan menginginkan kepalaku.
Apa yang harus ditakuti? Jamie tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Jordan. Saudara yang baik, upaya saya untuk memperkenalkan begitu banyak keindahan kelas atas kepada Anda selama beberapa tahun terakhir tidak sia-sia. Haha, benar. Ketika Anda melihat Jessie nanti, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat konflik dengannya, terutama di depan kakek. Kakek sangat mempercayainya. Apalagi status Jessie dalam keluarga telah melampaui ayah. Anda tahu bahwa ayah kami tidak pernah memiliki banyak ambisi. Setelah kakek meninggal, saya rasa penerus keluarga Stele akan menjadi pertempuran antara Anda dan Jessie. Menjadi penerus keluarga Stele memiliki arti yang jauh lebih penting daripada penerus keluarga kaya biasa. Bagaimanapun, teknologi yang dikendalikan Steles yang beberapa dekade di depan dunia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat mengubah dunia, atau bahkan menghancurkannya. Oleh karena itu, status dan tanggung jawab pewaris keluarga rahasia seperti Steles dan Park sangat penting. Itulah mengapa Steles begitu ketat dengan keturunan mereka sejak mereka masih muda. Mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan mereka, tetapi mereka juga mengembangkan karakter dan pandangan dunia mereka. Pada saat itu, Jordan menyadari betapa berat beban yang dia pikul. Memang, seperti yang dikatakan Jamie, ayah mereka tidak punya banyak ambisi. Selain itu, dia tidak terlalu menonjol dalam hal kemampuan. Berkali-kali Charleston mengungkapkan kekecewaannya terhadap ayah mereka. Oleh karena itu, begitu Charleston meninggal, kemungkinan besar keluarga Stele akan memilih seseorang dari generasi ketiga untuk menggantikannya. Menepuk bahu Jamie, Jordan berkata, "Jangan hanya membicarakan aku dan Jessie. Anda juga pewaris. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Selama saya tidak memiliki bukti nyata, saya tidak akan berselisih dengan Jessie. Hanya melihat kejadian tentang Lauren dan Dr. Gale, jika itu orang lain, Jordan pasti sudah memukul wajahnya yang bengkak sekarang." Tak lama, pesawat mendarat di Kastil Stele. Jamie melangkah ke aula. Semua pelayan telah dikirim keluar dari aula. Charleston, Jessie, dan butler Frank adalah satu-satunya yang ada di sana. "Kakek, aku kembali." Jamie dengan main-main memeluknya. Terlepas dari segalanya, Charleston jelas menyukai cucu ini. Dia tidak bisa menahan senyum. Namun, Jessie memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat dia memarahi Jamie. "Anda telah melakukan begitu banyak kesalahan dan menyebabkan begitu banyak masalah, namun Anda masih memiliki pipi untuk tersenyum. Anda membuat Lauren menderita trauma pemerkosaan, dan Anda hampir membuat Jordan dibunuh oleh keluarga Howard. Juga, Anda diam-diam membiarkan Norman pergi dan memprovokasi keluarga Park di Korea Selatan. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu sebabkan pada keluarga kami? Jika kakek tidak membereskan kekacauanmu, apakah kamu pikir kamu bisa begitu riang di luar?" Jamie memutar matanya ke arah Jessie sebelum berlutut di depan Charleston. "Kakek, aku salah. Saya minta maaf." Charleston bisa melihat Jamie tidak tulus dalam permintaan maafnya. Dia tahu cucu ini terlalu baik. Namun demikian, dia berkata, "Baiklah, bangun. Jamie, aku tidak akan menahan masa lalumu. Sekarang, bersiaplah untuk menyelesaikan uji coba medan perang terakhir Anda." Petik 2. Kengganan di wajah Jamie terlihat jelas. "Apakah saya harus pergi ke medan perang? Aku takut mati, kakek. Bagaimana jika sesuatu terjadi padaku di medan perang dan liontin keluarga tidak berfungsi?" Jessie berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga kami akan mengurus semuanya. Kami akan menyuap kedua belah pihak yang berkonflik. Begitu mereka menerima uang kita, bagaimana mereka bisa melakukan apapun padamu?" Senyum sinis tersungging di wajah Jamie. "Apakah begitu? Bagaimana jika seseorang gagal untuk mengurus semuanya? Sama seperti ketika Yordania pergi ke medan perang Suriah 4 tahun lalu." Wajah Jessie memerah saat dia menatap Jordan dengan cemas. Bab 548, Leluhur 8 Keluarga Hebat. Jessie tampak sedikit bersalah. Dia bertanya pada Jamie, "Apa maksudmu dengan itu?" Jamie mendengus. "Semua orang tahu tentang ini, kecuali Jordan. 4 tahun lalu, ketika Jordan pergi ke medan perang untuk berlatih, Anda mengatakan bahwa Anda akan membantunya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Apa kau melakukan itu?" Ekspresi Jessie berubah muram saat dia menjelaskan kepada Jordan, "Aku memang lalai dalam hal itu. Aku tidak segera menyelesaikannya, tapi aku jelas tidak berniat menyakitimu.
Anda harus tahu betul bagaimana saya biasanya memperlakukan Anda. Petik 2. Butler Frank angkat bicara untuk Jesse. Jesse hanya memuji Mer Jordan untuk menyelesaikan misi dalam waktu yang singkat dan membawa pulang Merjami. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak sebaik Tuan Jordan dan meminta Tuan Stelle Senior untuk menggunakan semua sumber daya keluarga untuk merawatmu. Menghadapi kata-kata Jesse dan Butler Frank, Jordan tidak bisa berkata apa-apa. Charleston berkata, "Baiklah, jangan bicara tentang masa lalu. Jamie, saya pribadi akan mengurus semuanya untuk Anda selama uji coba pertempuran Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda memasuki medan perang sampai semuanya diselesaikan dengan benar." Apakah itu bisa diterima? Jamie tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pengalaman medan perangnya, jadi dia tersenyum. Dengan jaminan kakek, aku tidak perlu khawatir lagi. Charleston mengangguk dan memandang Butler Frank. Di mana konflik saat ini? Butler Frank menjawab dengan hormat, India dan Pakistan. Charleston berpikir sejenak sebelum memutuskan. "Mehem, ayo atur Jamie untuk bertarung dalam perang ini kalau begitu." Jamie sangat senang. "Haha, itu cukup dekat dengan Korea Selatan. Tidak buruk, tidak buruk." Dia kemudian menatap Jordan. Dia dengan jelas mengisyaratkan kepada Jordan bahwa ini akan membuatnya lebih mudah untuk menerbangkan Park Sora. Setelah Charleston menyelesaikan masalah Jamie, dia memandang Jordan dan berkata dengan senyum puas, "Jordan, selamat telah menyelesaikan misi pelatihan terakhir. Sekarang, kamu berhak mengetahui rahasia keluarga kami." Pada saat itu, Jesse tiba-tiba tampak cemas. Dia buru-buru berkata, "Kakek, meskipun Jordan memiliki kemampuan luar biasa, keadaan emosinya tidak pernah cukup stabil, terutama dalam hal cinta. Kurasa terlalu dini untuk memberitahu Jordan tentang rahasia keluarga Stelle. Kita harus terus mengasah karakternya terlebih dahulu agar dia lebih stabil dan dewasa." Takut Jordan akan marah, Jesse menghiburnya, "Jordan, jangan salahkan aku karena mengatakan ini. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Rahasia keluarga kami tidak hanya menyangkut keluarga kami. Ini mempengaruhi seluruh dunia dan seluruh umat manusia. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi evaluasi yang saya berikan untuk pengalaman Anda dengan Hailey adalah B+. Dihadapkan dengan pengkhianatannya, kamu tidak bereaksi dengan cukup dewasa." Jordan tertawa terbahak-bahak. "Mengapa? Apakah Anda khawatir jika Lauren menipu saya seperti Hailey suatu hari nanti? Saya akan menghancurkan seluruh dunia dan umat manusia." Jesse menjawab dengan dingin, "Bukan tidak mungkin. Lauren mungkin berselingkuh. Dia memang bahaya tersembunyi." Petik 2. Jordan sangat marah. "Apa katamu? Lauren hanya bisa mencintaiku dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah berselingkuh. Dia tidak bisa berselingkuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia memiliki penyakit?" Petik 2. Sebenarnya, saat itu Jordan sangat ingin bertanya pada Jesse tentang foto-foto Lauren dan Dr. Gale itu. Namun, Jamie telah menyarankan Jordan untuk tidak melawan Jesse secara langsung. Selain itu, berdasarkan pemahaman Jordan tentang Jesse, dia pasti tidak akan mengakui apapun. Tanpa diduga, Jesse memberikan senyum aneh. "Apakah begitu?" Jamie angkat bicara untuk Jordan. "Bagaimana seharusnya kita mengasah karakter Jordan?" Jesse berkata, "Jordan menunjukkan ketidakdewasaannya dengan Hailey, jadi kita harus memanfaatkannya. Hailey ada di istana kita sekarang. Jordan harus menikahinya lagi untuk mengasah karakternya selama beberapa tahun lagi. Jika dia bisa tidur dengan wanita yang sangat dia benci selama setahun, itu akan menjadi ujian karakter yang sebenarnya. Biarkan Jordan dan Hailey bersama lagi." Sebelum Jordan sempat bergejolak, Jamie berteriak, "Chuck, beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Berapa banyak pria yang Hailey cium dengan mulutnya yang kotor? Berapa banyak pria lain yang dia panggil suaminya? Anda ingin dia mencium Jordan lagi dan memanggilnya suami dan sayang lagi? Saya pikir Anda tidak mencoba untuk melatih Jordan. Anda hanya mencoba menyiksanya sampai mati. Siapa yang tahan dengan wanita yang berselingkuh dan melahirkan anak orang lain?" Jesse berkata, "Anda mengambil jalan pintas untuk setiap misi pelatihan. Anda tidak punya hak untuk membela Jordan." Jamie mendengus. "Apakah menurut Anda Jordan akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Biarkan saya memberitahu Anda, saya sudah memberitahu dia rahasia keluarga." Petik 2. "Apa katamu?" Jesse dan Charleston terkejut. Jordan berkata,
Ya, saya sudah tahu tentang 8 keluarga besar. Charleston berkata, karena Jordan sudah tahu, mari kita kesampingkan masalah mengasah karakternya untuk saat ini. Saya percaya bahwa seiring bertambahnya usia, Jordan secara alami akan menjadi lebih dewasa. Jordan, ikut aku. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu secara pribadi. Ya, dengan itu, Jordan mengikuti Charleston ke kamarnya. Jordan menutup pintu. Dia tahu bahwa kakeknya akan memberitahunya sesuatu yang sangat pribadi dan penting. Charleston sangat bersyukur. Nak, aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Jordan segera berkata, kakek, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Charleston tersenyum. Jamie sudah memberitahumu tentang 8 keluarga hebat. Namun, dia tidak tahu banyak tentang mereka. Saya akan memberitahu Anda secara detail, mulai dari awal. Petik 2. Baik, Jordan memiliki banyak pertanyaan tentang 8 keluarga rahasia. Charleston berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. 100 tahun yang lalu, ayahku, yang juga kakek buyutmu, adalah seorang nelayan. Suatu hari, dia bangun dan menyadari bahwa dia berada di sebuah kapal. Kapal ini berlayar di tengah laut, dan tidak ada ujung yang terlihat. Dia takut. Dia berjalan di sekitar kapal dan menyadari ada orang lain di atasnya. Namun, orang-orang ini semua orang asing. Dari Korea Selatan, Jepang, Inggris, China, dan sebagainya. Jordan terkejut. Orang-orang itu adalah nenek moyang dari 8 keluarga besar. Jordan bertanya-tanya mengapa ada 8 keluarga hebat di dunia ini dan bagaimana mereka semua terhubung. Charleston mengangguk. Betul sekali. 8 keluarga hebat kami benar-benar terpilih. Petik 2. Dipilih oleh siapa? Tanya Jordan segera. Seorang gadis 10 tahun, jawab Charleston. Bab 545, Nyonya berasal dari keluarga rahasia. Jordan tidak ingin